Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 24 Juni tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia." Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, "Terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, 'Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.' Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak.' Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis,
lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun, sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Seperti Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, seorang tokoh besar yang rendah hati. Ia mengakhiri zaman Perjanjian Lama dan mengantar ke zaman Perjanjian Baru. Ia dipilih dan diutus Allah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ia mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, dan setelah tiba saatnya Yesus tampil, dengan rendah hati ia mengatakan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang dua peristiwa seputar kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagian pertama dalam Injil Lukas berkisah tentang peristiwa kelahiran itu sendiri. Sementara itu, pada bagian kedua berbicara tentang upacara sunatan dan pemberian nama yang sesuai adat Yahudi pada waktu itu diadakan pada hari ke-8 setelah kelahiran. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan peristiwa iman, di mana Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Rahmat itu tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga Sakaria dan Elisabet yang telah sangat lama menantikan hadirnya seorang anak. Juga tidak hanya untuk para tetangga dan sanak saudara yang kemudian ikut bersukacita. Namun rahmat itu untuk banyak orang, karena kelahiran Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi kehadiran Tuhan Yesus. Ia mempersiapkan umat yang akan menerima rahmat yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sementara itu, peristiwa sunat dan pemberian nama semakin menegaskan rencana dan kehendak Tuhan atas diri Yohanes Pembaptis. Mereka menghendaki agar ia diberi nama seperti ayahnya, yaitu Sakaria. Namun Elisabet mengatakan bahwa ia harus dinamai Yohanes, sesuai dengan nama yang disebut oleh malaikat Gabriel pada waktu menyampaikan berita akan dikandungnya Yohanes kepada Sakaria. Karena Sakaria masih bisu, maka ketika mereka bertanya perihal nama anak itu, Sakaria menulis, namanya adalah Yohanes. Kata Sakaria berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan ingat, dan Tuhan telah mengingat. Sedangkan kata Yohanes berarti Allah merahmati atau Allah merahimi. Dengan demikian, nama Yohanes hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak sekedar ingat kepada Elisabet dan Sakaria sehingga memberi mereka keturunan, tetapi Tuhan itu penuh rahmat dan maha rahim. Kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi tanda dan permulaan karya besar Tuhan yang merahmati dan merahimi umat-Nya. Oleh karena itu, tangan Tuhan menyertai dia, anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya.
Saudara-saudari terkasih, rahmat dan kerahiman Tuhan ini mencapai kepenuhannya dalam diri Tuhan Yesus, yang melaksanakan karya keselamatan bagi kita semua, orang-orang yang beriman kepadanya. Maka setelah tiba saatnya berkarya, Yohanes mengajak orang banyak untuk bertobat dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pada bacaan pertama dalam kitab Yesaya dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Memang terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Namun Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan umat untuk mengimani Kristus pun juga menjadi terang. Ia menerangi umat sehingga mereka dapat melihat hidup mereka yang menyimpang dan tidak lurus, sekaligus mengajak mereka untuk meluruskan jalan hidup mereka dengan cara menerima dan mengimani Tuhan Yesus. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis membuka jalan keselamatan bagi kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, marilah kita semakin memperteguh iman kita akan Allah yang penuh rahmat dan maha rahim. Ia tidak hanya mengingat kita, tetapi sekaligus mencurahkan rahmat dan kerahimannya kepada kita. Sebagai orang yang selalu menerima rahmat dan kerahiman Tuhan, kita juga diutus untuk menjadi terang seperti Yohanes Pembaptis. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Semoga demikian. Amin.